Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisna Maulana. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang salah satu teknologi surveillance, yaitu kamera keamanan CCTV yang sering kita jumpai maupun kita gunakan di lingkungan sekitar. Pada materi ini, kita akan belajar tentang CCTV, mulai dari pengenalan kamera CCTV, jenis-jenis kamera CCTV, bagaimana cara kerja CCTV, dan kenapa CCTV sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kisna Maulana. Pengalaman saya pernah bekerja sebagai IT support selama kurang lebih 4 tahun di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT consultant. Dan untuk saat ini, saya bekerja sebagai technical support CCTV di salah satu distributor Hikvision Indonesia. Dan berikut adalah link untuk channel YouTube saya. Yang pertama, kita mulai dengan perkenalan kamera keamanan CCTV. Apa sih CCTV itu? CCTV merupakan kepanjangan dari Circuit Closed Television, yang berarti televisi dengan sirkuit tertutup, atau televisi yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang. Nama CCTV pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket oleh Walter Bruch pada tahun 1942. Kedua, kenapa CCTV begitu penting? CCTV sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, karena selain sebagai kamera pengawas, CCTV juga bisa dijadikan sebagai barang bukti jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kemalingan, kebakaran, pencurian, kekerasan, atau lain-lain. Kamera CCTV juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang canggih, seperti two-way audio, smart lag, motion detection, face capture, auto tracking, fitur AI, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis CCTV. Pada materi ini, saya akan membagi jenis-jenis CCTV berdasarkan media transmisinya, yaitu seperti kabel koaksial dan kabel UTP. Namun, sebenarnya kamera CCTV memiliki banyak sekali jenis-jenis, baik dari bentuk dan fiturnya, sehingga kita bisa menggunakan kamera CCTV sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, bagaimana cara kerja CCTV? Berikut adalah contoh topologi pemasangan kamera CCTV analog dan IP kamera. Di sebelah kiri, CCTV kamera analog terhubung dua kabel, yaitu ada kabel adaptor untuk daya dan kabel koaksial untuk mengirimkan data ke DVR. Kemudian, dari DVR dihubungkan ke monitor dan kabelan untuk akses ke internet. Sedangkan di sebelah kanan adalah contoh instalasi IP kamera yang terhubung menggunakan satu kabel, yaitu kabel UTP, ke switch PoE. Di sini, switch PoE berfungsi untuk mengirimkan daya dan data untuk kamera tersebut. Kemudian, dari switch PoE dihubungkan lagi ke NVR. Dan yang terakhir, NVR bisa dihubungkan ke monitor dan kabelan untuk akses ke internet. Jadi begitulah kurang lebih cara kerja CCTV, atau mungkin lebih tepatnya topologi instalasi CCTV. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang CCTV analog. Jadi, pada tahun 1942, CCTV pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket oleh Walter Bruch. Jadi, pada saat itu, CCTV pertama kali dibuat untuk proyek peluncuran roket V2 di Jerman di masa perang. Kemudian, di tahun 1970, CCTV berkembang menggunakan sistem multiplexer VCR
yang dimana salah satu monitor dapat digunakan untuk menampilkan hasil dari beberapa kamera CCTV. Namun, pada saat itu VCR masih merekam menggunakan tape atau kaset. Mungkin kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah VCR CCTV yang masih menggunakan tape. Seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti ini bentuk VCR pada zaman dahulu. Jadi, pada tahun 1990-an, dengan sistem DVR atau Digital Video Recorder yang saat ini kita gunakan, kita bisa memiliki kamera analog dengan resolusi yang tinggi dan fitur yang lebih banyak sehingga menghasilkan gambar yang jelas dan lebih baik. Kemudian, kelebihan dari CCTV analog. Kelebihan CCTV analog yang pertama, harganya murah. Karena CCTV analog tidak memiliki fitur yang canggih seperti IP kamera, sehingga ini yang membuat harga CCTV analog lebih murah daripada IP kamera. Yang kedua, mudah digunakan. CCTV analog lebih mudah digunakan karena kita tidak perlu mengkonfigurasi jaringan di setiap kameranya. Yang ketiga, minim maintenance. Karena CCTV analog lebih cocok digunakan untuk skala kecil, sehingga sangat cocok dipasang di daerah perumahan, di toko, maupun di ruko. Dan yang terakhir, sangat rendah bandwidth, karena kamera menggunakan kabel koaksial. Selain kelebihan, kamera CCTV analog juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kamera CCTV analog menggunakan banyak kabel daripada IP kamera, dan konektor kabel koaksial lebih mahal daripada kabel UTP. Yang kedua, gampang dipengaruhi oleh frekuensi noise dan interferensi. Jadi, untuk pemasangan konektor kabel koaksial harus dipasang dengan baik, karena jika kabel longgar atau tidak terpasang dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas gambar dari CCTV analog. Dan yang terakhir, fitur dari CCTV analog sangat terbatas, tidak seperti IP kamera. Karena di CCTV analog kita tidak bisa melakukan konfigurasi, kita hanya akan melakukan konfigurasi dari sistem DVR-nya. Kita sudah mempelajari tentang sejarah CCTV analog, kelebihan kamera analog, dan kekurangan kamera analog. Selanjutnya, kita akan membahas perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi CCTV analog. Untuk melakukan instalasi CCTV analog, kita dapat menggunakan dua jenis kabel koaksial, yaitu ada RG59 dan RG6. Untuk perbedaan kabel RG59 dan RG6, kabel RG6 memiliki ukuran yang lebih tebal, lebih besar, namun kaku, sehingga cocok digunakan di area outdoor. Sedangkan kabel RG59 memiliki ukuran tembaga yang lebih kecil dan lebih fleksibel, sehingga cocok digunakan di area indoor. Untuk kabel RG6 dan RG59 sama-sama menggunakan konektor BNC CCTV. Kemudian, power CCTV analog. Setelah kita memahami kabel yang digunakan untuk instalasi CCTV analog, kita juga harus mempelajari power CCTV analog. Untuk mendapatkan power atau suplai listrik CCTV analog, terdapat banyak perangkat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada adaptor. Yang kedua, ada PSU jaring. Yang ketiga, ada PSU box panel. Dan yang terakhir, DVR PoE. Yang pertama, ada adaptor. Adaptor adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai sumber daya listrik. Adaptor yang digunakan biasanya memiliki output 12 volt, 1 ampere atau 2 ampere.
Kelebihan dari adaptor adalah pemasangannya yang tidak terlalu sulit dan dekat dengan penempatan kamera CCTV, sehingga kebutuhan kabel power relatif sedikit. Namun, kekurangan dari adaptor adalah jika terjadi loss power atau mati listrik, maka kamera tidak akan dapat digunakan dan teknisi akan datang ke tempat yang terpasang untuk memeriksa jaringan. Yang kedua, ada power supply jaring. Power supply jaring sering digunakan untuk keperluan CCTV. Kenapa power supply ini dinamakan power supply jaring? Karena memiliki bentuk kotak yang terbuat dari plat metal berlubang seperti jaring, yang berfungsi untuk mendinginkan mesin yang terdapat di dalam power supply. Power supply jaring ini memiliki kapasitas daya yang bervariasi, mulai dari 5 ampere hingga 30 ampere, dan tersedia dalam beberapa port. Power supply jaring ini bisa digunakan banyak kamera tergantung dari port yang tersedia. Yang ketiga, power supply box panel. Fungsi power supply box panel hampir sama dengan power supply jaring, namun perbedaannya terdapat box dan relay, sehingga power supply dan kamera lebih aman terlindungi karena ada box dan relay. Kelebihan dari power supply box ini yaitu mudah dalam mengontrol kondisi power kamera, karena semua ada di ruang kontrol dan tersentralisasi. Namun, kekurangan dari power supply ini memerlukan kabel power yang lebih panjang sesuai dengan jarak kamera yang terpasang. Dan yang terakhir ada DVR PoE. DVR ini adalah DVR yang memiliki power sekaligus data untuk CCTV analog, sehingga kita tidak perlu melakukan instalasi kabel power untuk kamera. DVR PoE memiliki kelebihan hemat di kabel power, karena cukup menggunakan kabel koaksial yang terhubung dari kamera ke DVR PoE. Sedangkan, kekurangan dari DVR PoE yaitu harganya lebih mahal daripada DVR non-PoE. Setelah kita mengetahui jenis-jenis power supply yang bisa kita gunakan untuk instalasi CCTV analog, kita juga harus mengetahui hal-hal atau tips untuk merawat power supply CCTV. Yang pertama, ialah kualitas komponen adaptor yang digunakan. Kualitas komponen merupakan faktor utama yang mempengaruhi umur power supply. Kedua, kapasitas daya atau beban yang berlebih juga dapat mempengaruhi kinerja power supply. Jika beban yang diberikan melebihi kapasitas, maka kemungkinan besar power supply akan cepat rusak, sehingga pastikan beban yang diberikan tidak melebihi kapasitas power supply. Ketiga, yaitu overheating atau panas. Jika power supply terlalu panas, maka komponen di dalam power supply juga dapat rusak atau bahkan terbakar, sehingga peletakan power supply harus di tempat yang cukup ventilasi agar tidak terlalu panas. Kelima, bersihkan power supply secara rutin dari debu dan kotoran, karena debu dan kotoran juga bisa mempengaruhi kinerja dari power supply. Dan yang terakhir, lindungi power supply dari cairan maupun binatang. Setelah belajar mengenai kabel dan power supply yang digunakan, DVR juga merupakan perangkat yang sangat penting dalam instalasi CCTV analog. DVR merupakan kepanjangan dari Digital Video Recorder. Alat ini digunakan untuk memonitor, merekam, dan melakukan konfigurasi CCTV analog. Di DVR, terdapat banyak port yang bisa kita gunakan, seperti port video in untuk CCTV, kemudian audio input, audio output, konektor LAN, USB, alarm input, output VGA, HDMI, dan adaptor power 12 volt. Jadi, tadi adalah pengenalan tentang CCTV analog, mulai dari sejarah, kelebihan, kekurangan, dan beberapa perangkat yang digunakan. Kemudian, kita akan mempelajari CCTV IP kamera. IP kamera adalah singkatan dari Internet Protokol Kamera. IP kamera merupakan jenis kamera video digital yang mengirimkan gambar melalui jaringan protokol internet. IP kamera banyak digunakan untuk pengawasan seperti di daerah perumahan, toko, restoran, gedung, apartemen, dan lain-lain. Sejarah IP kamera.
Pada tahun 1996, Axis Communications merilis IP kamera terpusat melalui AxisNet EY200. Namun, kamera tersebut tidak mampu melakukan streaming video secara real-time dan hanya menampilkan format CIF. CIF merupakan singkatan dari Common Intermediate Format yang ukuran pikselnya 352 dikali 240, jadi kurang dari 1 megapiksel. Pada tahun 1999, IP kamera terdesentralisasi dirilis oleh Mobotix. Pada saat itu, IP kamera memiliki sistem Linux, sehingga bisa berfungsi untuk memanajemen video, alarm, dan perekaman. Pada tahun 2005, IP kamera memiliki fitur VCA atau Video Content Analytics yang dirilis oleh Intelio. VCA mampu mendeteksi sejumlah kejadian berbeda, seperti motion detection, line crossing, video tampering, dan regression detection. Pada tahun 2008, Axis Communications, Bosch, dan Sony mendirikan protokol ONVIF, sehingga kamera dan perangkat keras IP kamera beroperasi di bawah standar yang sama, yang membuat beberapa merek bisa kompatibel satu sama lain. Protokol ONVIF lah yang membuat kita bisa menggunakan perangkat IP kamera meskipun berbeda merek, seperti kita menggunakan IP kamera merek Hikvision, namun NVR-nya menggunakan NVR merek Dahua. Kelebihan IP kamera yang pertama adalah IP kamera support wireless, sehingga kita tidak memerlukan kabel untuk melakukan instalasi IP kamera. Yang kedua, sangat cocok untuk pemasangan eskalasi besar, seperti di pergudangan, apartemen, hotel, gedung, dan lain-lain. Yang ketiga, hemat kabel. IP kamera menggunakan sedikit kabel jika dibandingkan dengan CCTV analog, sehingga kita tidak mengeluarkan banyak biaya untuk instalasi kabel. Dan yang terakhir, terdapat banyak fitur. Karena IP kamera bisa diakses melalui web browser atau aplikasi yang sudah disediakan oleh vendor, kita bisa mengakses kamera tersebut, melakukan banyak konfigurasi seperti sinkronisasi waktu, mengaktifkan fitur VCA, mengkonfigurasi IP address, dan lain-lain. Namun, kekurangan dari IP kamera yang pertama adalah harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan CCTV analog. Kemudian yang kedua, dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang jaringan. Dan yang terakhir, selain dibutuhkan tenaga ahli dalam jaringan, kita harus memahami ilmu tentang jaringan sebagai ilmu dasar dalam mengoperasikan IP kamera. Kemudian, perangkat-perangkat apa saja yang digunakan untuk instalasi IP kamera? Yang pertama ada kabel. Untuk instalasi CCTV IP kamera, kita bisa menggunakan kabel CAT, bisa CAT 6 atau CAT 5E. Untuk melakukan instalasi IP kamera, kita memerlukan kabel UTP, bisa CAT 5 atau CAT 6. Perbedaan dari CAT 5 dan CAT 6 adalah CAT 5 memiliki 4 pasang kawat twist dengan bandwidth 10-100 Mbps. CAT 5 memiliki ukuran tembaga yang lebih kecil daripada CAT 6. Sedangkan CAT 6 memiliki 4 pasang kawat twist yang terdapat pemisah fisik seperti ini antara 4 pasang kabel. CAT 6 memiliki bandwidth kecepatan yang lebih tinggi, yakni 1000 Mbps. CAT 6 memiliki ukuran tembaga yang lebih besar daripada CAT 5, sehingga dari segi biaya, kabel CAT 6 lebih mahal daripada CAT 5. Kemudian power IP kamera. Untuk power IP kamera kurang lebih hampir sama dengan CCTV analog. Kita juga bisa menggunakan power supply jaring atau power supply box panel. Namun, penggunaan power supply tersebut sangat tidak efisien. Terdapat 3 jenis power IP kamera yang bisa kita gunakan. Untuk instalasi IP kamera yang pertama, ada adaptor, kedua, switch PoE,
Dan yang terakhir, NVR PoE. Secara kinerja, suite PoE hampir sama dengan PSU jaring atau PSU box panel. Namun, suite PoE menggunakan port kabel UDP, sehingga suite PoE bisa berfungsi sebagai mengirim data plus supply power untuk IP kamera. Dan yang terakhir, ada NVR. NVR merupakan kepanjangan dari Network Video Recorder yang berfungsi untuk merekam, menampilkan, dan mengkonfigurasi IP kamera. NVR secara fungsi hampir sama dengan DVR, namun NVR digunakan untuk IP kamera, sedangkan DVR digunakan untuk CCTV analog. Kita sudah mempelajari secara teori tentang kamera CCTV. Selanjutnya, kita akan praktek bagaimana cara instalasi CCTV secara sederhana. Ini adalah contoh topologi instalasi CCTV yang akan kita kerjakan. Namun, di sini saya tidak akan menghubungkan ke internet karena mungkin tidak semua user bisa memasang internet di tempatnya. Halo semua teman-teman, lanjut. Di sini saya akan melakukan instalasi konektor BNC dan konektor kabel power untuk kamera CCTV analog. Di sini sudah terdapat kabel RG59 dan powernya. Kemudian ada isolasi kabel. Ada obeng juga, jack DC, mel, dan konektor BNC. Kemudian ada juga gunting, tang potong, dan silet. Oke, yang pertama kita akan coba memasang konektor jack BNC. Itu pertama-tama kita atur terlebih dahulu. Untuk pemasangannya mungkin kurang lebih segini, sekitar segini. Dari kabelnya kita potong segini. Kita kupas kulit kabelnya. Oke, sudah kita kupas, kita buka. Untuk serabutnya kita tarik ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita pasang bodi BNC. Kita rapikan seperti ini. Oke, kemudian kita kupas kertas aluminium foilnya. Dan kita pasang bodi kabel bensin, bodi jack bensinnya.
Untuk pemasangan kita coba putar. Oke, sudah terpasang. Oke, sudah terpasang. Nah, kemudian kita potong kabel utamanya. Kira-kira mungkin kurang lebih segini ya, mungkin kurang lebih segini, segaris ini. Kira-kira tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita potong dan kita putar. Oke. Kemudian kita solasi untuk kabel serabutnya. Untuk instalasi konektor BNC ini seperti ini. Kita lakukan mulai dari bawah ke atas. Pastikan serabutnya tidak ada yang menempel di konektor BNC ini. Segini cukup. Kenapa saya melakukan solasi sampai sini? Karena kadang di jack BNC ini di bagian kepalanya tadi itu nyetrum. Jadi saya pasang ini biar tidak kesetrum. Setelah kita berhasil memasang jack BNC, kita akan memasang kabel powernya. Oke. Untuk kabel powernya kita potong secukupnya. Mungkin kurang lebih segini. Mungkin 2 atau 3 cm.
Di sini terdapat dua kabel, yaitu yang merah untuk positif, yang hitam ini untuk ke kutub negatif. Yang hitam di sini terdapat dua kabel. Di sini terdapat dua warna kabel, yang merah untuk positif, yang hitam untuk negatif. Kita kupas kabelnya kira-kira 2-3 cm. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di jack DC-nya sudah terdapat lambang untuk kutub positif dan kutub negatifnya. Kelihatan nggak ya? Di sini yang positif, di sini yang negatif. Kurang tahu di kamera kelihatan atau tidak ya. Oke, kita lanjut. Untuk pemasangan biasa saya putar tembaganya, kemudian saya tekuk. Kenapa saya putar dan saya tekuk? Karena ini sebagai penguat di konektornya agar tidak mudah lepas, karena problem dari kabel ini yang sering muncul yaitu kabel powernya ketarik, jadi kamera sering mati. Saya tekuk seperti ini. Kemudian kita buka penguncinya. Oke. Yang positif kabel warna merah. Kalau kalian ragu, kalian bisa perbaiki lagi. Karena kabel ini berurusan dengan listrik dan hasil instalasi kamera, jadi harus yakin ya teman-teman. Nggak apa-apa agak lama asal hasilnya bagus. Oke, sudah.
Tidak ada tembaga yang keluar, jadi bisa aman lah. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah berhasil memasang kabel power dan kabel BNC. Untuk kabel BNC di satunya kurang lebih caranya hampir sama seperti ini. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengkrimping kabelan untuk IP kamera CCTV. Di sini sudah ada kabel Cat 5E, kemudian port RJ45, kemudian ada tang crimping dan ada gunting. Untuk kabelnya kita menggunakan topologi strike, yaitu sama dari yang ujung dengan ujung. Jadi kita akan membuat putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Pertama kita ukur terlebih dahulu kabelnya, kurang lebih segini. Kemudian kita urutkan warnanya. Berikut adalah urutan kabelnya: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian kita rapikan. Setelah rapi, kita potong kabelnya. Lurus, rapi. Kemudian kita pasang. Pastikan kabel tembaga mentok ke ujungnya dan kulit kabel menggigit RJ45. Jika dirasa ragu, teman-teman bisa merapikan kembali kabelnya.
Pastikan kabelnya terhubung mentok sampai ke dalam dan kulit kabel masuk ke port RJ45. Untuk urutannya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan kita crimping. Ini merupakan kabel jenis strike dengan ujungnya sama, ujung A dan ujung B sama. Kita tes urutan kabelnya hidup semua dan normal. Oke, selanjutnya kita akan memasang harddisk di DVR. Di sini saya menggunakan harddisk ukuran 2,5 inch merek Toshiba. Namun untuk pemasangan harddisk ini tidak disarankan. Saya menyarankan harddisk dengan ukuran 3,5 inch atau harddisk yang besar khusus untuk CCTV. Pada video ini saya menggunakan harddisk ini sebagai contoh saja. Kemudian dua kabel power, kabel SATA, dan satu obeng. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu DVR-nya. Oke, setelah kita berhasil melepas semua bautnya, kita buka casingnya. Oke, untuk yang kabel biru kita pasang di harddisk yang kecil seperti ini. Untuk yang panjang kita pasang ini. Oke, sudah terpasang. Jadi seperti ini kurang lebih pemasangannya. Jadi seperti ini pemasangan kabelnya. Kita tutup lagi covernya.
Oke, kita sudah berhasil memasang harddisk pada DVR ini. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi DVR ini. Kita akan melakukan konfigurasi untuk IP kameranya.
Pertama-tama yang kita butuhkan adalah program SADP. Di sini saya menggunakan kamera dari Hikvision tipe 1021G0i, statusnya masih inaktif dan IP address-nya 1.64. Kemudian kita melakukan konfigurasi di laptop. Kita harus mengganti IP address di laptop kita agar satu jaringan dengan kameranya. Di sini masih Optane, masih DHCP, kita ganti ke IP static. Yang ini harus satu dan belakangnya bebas dan yang belakangnya nggak boleh sama dengan IP kamera. Kita pakai IP 2. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita oke. Kita akses kameranya. Sini kita masukkan password. Di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk mengisinya. Agar memudahkan ketika kita lupa password. Kita bisa merestart password sendiri tanpa harus kontak ke tim Hikvision. Oke. Live view gagal, kita harus download dan install terlebih dahulu pluginnya untuk bisa melihat live view. Oke. Kita install programnya. Finish. Refresh. Nah, ini adalah tampilan dari kamera IP 1.64. Kemudian kita bisa melakukan konfigurasi di IP kameranya seperti mengganti nama. Di sini ganti device 1. Di sini terdapat tipe, kemudian serial number dan firmware-nya juga. Kemudian waktu kita sinkronkan. Oke. Save. Di sini maintenance untuk restore ke pengaturan pabrik, reboot perangkat, dan upgrade firmware. Dan kita juga bisa import konfigurasi file. Security. Kita bisa menambahkan user di sini. User 1. Ini password admin, kemudian yang bawah password usernya. User 1. Di sini user 1 dengan level user
hanya bisa melihat review kamera, jadi user tersebut aman jika dibagikan ke orang lain. Kita tidak khawatir kalau IP kameranya diganti-ganti pengaturannya. Kemudian ada network. Di sini kita ganti IP-nya. Kita ganti IP ke 20. Untuk DNS biasa saya pakai DNS dari Gateway dan DNS dari Google. Gateway ini berfungsi sebagai tujuan atau mengarah ke perangkat yang mempunyai akses internet. Misal di sini kita punya modem. Nah, misal di sini kita ada modemnya IP 1.1. Nah, gateway dari DVR kita isi 1.1. Jika modemnya IP-nya 2.1, kita ganti di gateway-nya 2.1 di DVR-nya. Oke, kemudian kita bisa melakukan konfigurasi. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi, merubah resolusi dari kameranya. Di sini ada 2P atau Full HD. Kemudian di sini ada 1P 720 atau HD. Sini kualitas videonya tinggiin. Kemudian ada FPS untuk di 25. Video encoding H264, H265. Kemudian ada substream juga. Oke. Nah, untuk mengganti nama dari di kameranya, kita bisa menggantinya di sini. Misal di sini kita ganti parkiran motor. Munyer. Oke, kita save. Nah, di live view sini nanti berubah menjadi parkiran motor. Oke, cukup sekian konfigurasi IP kamera secara sederhana saja. Kemudian kita akan menghubungkan kamera ini ke DVR. Jadi di laptop saya sudah connect ke jaringan IP kamera dan DVR. Di sini ada DVR dengan IP address 1.64. Kita coba akses. Kita matikan terlebih dahulu karena konflik IP-nya. Kita matikan DVR-nya terlebih dahulu. Itu adalah alasan kenapa setiap perangkat IP kamera dia nggak boleh sama IP-nya karena bisa bentrok.
Kita ganti ke 20.1. Input unit. Oke, kemudian kita hidupkan DVR-nya. Kita ganti IP network, kita ganti ke IP.21. Ganti IP-nya 21. Oke. Kita konfigurasi di manajemen kamera. Oke. Kita ubah. IP kamera yang sudah kita setting tadi berubah namanya jadi parkiran motor. Jadi kita matikan. Kita coba akses ke Premiere. Berubah, yang tadinya kamera 1 sekarang berubah menjadi ruang tamu. Sekarang kita coba akses melalui dari DVR-nya. Di
motor. Nah, ini hasil playback dari rekaman kamera tadi. Di sini kita juga bisa mengubah dari IP analog yang ada 4 channel, kita bisa ganti ke IP kamera. Jadi DVR ini selain bisa terhubung ke kamera analog, DVR juga bisa terhubung ke IP kamera. Tapi tidak untuk sebaliknya. Jika NVR terhubung ke kamera analog tidak bisa, karena tidak ada port BNC-nya. Jadi beginilah topologi atau instalasi CCTV secara sederhana. Di sini terdapat kamera analog dari Vision dan juga IP kamera. Beda kalau analog terdapat kabel koaksialnya, sedangkan untuk IP kamera terdapat port RJ45. Kalau kamera analog di sini saya menghubungkannya menggunakan adaptor. Kemudian yang IP kamera saya menghubungkan ke switch PoE. Dari switch PoE ini terhubung ke selain ke kamera, terhubung juga ke DVR. Sini DVR dan juga ke laptop. Jadi dari laptop saya bisa terhubung ke switch PoE, dan di switch PoE saya bisa mengakses DVR dan IP kamera. Dan untuk monitornya saya langsung hubungkan ke laptop menggunakan HDMI video capture untuk merekam tampilan dari DVR tadi. Jadi begitulah instalasi CCTV secara sederhana tanpa koneksi internet. Cukup sekian penjelasan dasar tentang kamera CCTV. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.